Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Bagus Saputra dengan NIM 21055310772. Di sini saya akan menjelaskan tentang metal forming process dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya STMT dengan mata kuliah proses produksi 1. Dan saya memakai buku pegangan yaitu Handbook of Manufacturing Process of Product Component and Material Armament dari James Gibraltar. Dan isi yang akan saya bahas yaitu materi tentang wire forming operation, tubing and section operation, and non-set forming operation. Habis itu wire forming operation. Wire forming adalah metode untuk menerapkan atau mengubah kontur kawat dengan menekuk, spiking, forcing, chambering, geser atau teknik lainnya, yaitu yang bertujuan untuk membentuk dengan segala jenis bentuk atau konfigurasi. Prosesnya itu dimulai dengan menggulung kawat yang diluruskan sebelum dibentuk. Dan contoh dari pembentukan itu bisa dilihat di gambar tersebut. Ada banyak contoh dari pembentukan. Begitu contoh kerjanya seperti ini. Well, here it is, the wire forming tool. Ini adalah merupakan alat membentuk kawat manual dengan tangan. Jadi kawatnya itu dimasukkan di alatnya. You turn it like this. Here it is in detail. Sudah terbentuk, sudah agak membengkok gitu. Terus kemudian kita masuk di manual forming of wire parts atau pembentukan kawat manual, yang dimana kawat itu ditekuk dan dibentuk dengan tangan. Dan paling sederhana pembentukan kawat manual itu tidak memerlukan alat, tapi hanya menggunakan gaya atau kekuatan tangan. Seperti pada gambar, seperti pada video ini menjelaskan tentang cara kerja bagaimana sih pembentukan manual forming itu. Let me show you how it works. First of all, it's got two pins here, and then this is the head right here, which has a slot in it. What we're going to do, put the push rod right in the slot. Now you want to hold it perfectly flat, and then just take, and you can see how. Jadi diputar, habis itu bisa. Right there. It's perfect. Jadi bagian hitam itu berfungsi untuk membentuk. Jadi kalau misalnya diputar itu pasti akan menekuk gitu. Let me show. Di situ kita masuk ke wire forming in power press and special machine, yang dimana semua operasi pembentukan itu dilakukan dengan menekan rem, mesin force light, dan peralatan lainnya itu dapat dilakukan. Jadi satu gitu mesinnya. Jadi spesial gitu namanya. Untuk contoh kerjanya seperti video ini, dimana itu yang di bagian tengah itu merupakan untuk membuat pegas atau seperti per gitu, menggulingkan atau melingkarkan. Terus yang bagian sampingnya itu untuk menekuk dan memotong. Nah, baik, kita masuk di forming in force light machine, yang dimana mesin force light ini sangat efisien pada pembentukan kawat yang bervolume tinggi. Mesin dari semua ukuran ini menggunakan cam dengan waktu yang tepat dan perkakas yang dibuat khusus yang terpasang pada 4 slide yang masing-masing mendorong kawat ke bentuk yang diinginkan. Jadi dari ilustrasi di bawah ini merupakan contoh dari force light, yang dimana untuk pintu untuk memasukkan alatnya yaitu dari kanan ke kiri.
Nah, itu harus melewati strainer, itu cam, habis itu dipres, dibentuk sampai membentuk alat yang diinginkan gitu. Untuk contoh kerjanya itu seperti ini. Jadi alatnya itu dimasukkan gitu, masuk ke presnya, dibentuk. Itu merupakan proses pembentukannya. Jadi keluar gitu, setelah alat terbentuk keluar dan menjadi sebuah produk. Kemudian kita masuk ke spring forming. Spring forming ini merupakan mesin membentuk pegas dan bingkai yang dilengkapi dengan poros berputar yang digerakkan oleh mekanisme daya, dan mandrel yang dapat berputar dengan poros yang dijepit pada poros yang berputar. Untuk contoh pengerjaannya itu seperti ini, dan gambarnya alatnya itu seperti yang gambarnya di kanan, yang di kiri, maaf. Untuk videonya bisa ini. Nah, itu. Jadi porosnya itu untuk mengeluarkan kawatnya, balikan kawat, habis itu mesin yang di sebelah kanan ini itu untuk membentuknya. Nah itu, jadi yang di bagian tengah itu untuk mengeluarkan batakan kawatnya, habis itu yang mesin yang di samping kanan kiri itu untuk membentuk dan memotongnya gitu. Jadi kita masuk ke tools heat rolling of wire, yang dimana simpul itu berbentuk tabung dan biasanya dibuat di sekitar benda cylinders seperti tali, tiang penopang atau rel. Proses ini cocok untuk penggulungan berbagai kawat atau kabel datar atau persegi, logam, dan kabel yang berbentuk datar. Untuk contoh gambarnya itu seperti ini. Jadi pembentukannya itu dibentuk berhadapan, ada 4 alat. Itu prosesnya itu berputar terus sampai membentuk alatnya, atau membentuk dengan proses rolling gitu loh. Nah, yang kemudian kita masuk di tubing and section operation, di mana pemintalan tabung adalah proses pembentukan untuk mengurangi ketebalan dinding dan menambah panjang tabung dengan menggunakan roller yang diaplikasikan pada benda kerja yang terpasang pada mandrel. Nah, pemintalan tabung ini merupakan proses yang dimana tabung itu dikurangi ketebalannya. Jadi dindingnya, samping-sampingnya itu dikurangi, kayak gambar yang contoh A itu merupakan pengurangan dari pemintalan tabung, itu dikurangi sampai segitu, sampai agak jarak antara benda kerja dan D-nya itu sedikit lah. Tuh. Di situ kita masuk ke contoh kerjanya seperti ini. Nah, itu merupakan contoh kerja dari tube spinning. Jadi kayak di roll
jadi kayak di roll, tapi benda kerjanya atau produknya itu, tabungnya itu mengurang gitu ketebalannya sampai menipis, sampai tipisnya itu tipis yang diperlukan itu sebagaimana sentimeter gitu loh. Nah, kemudian kita masuk ke forward to spinning, yang dimana pemintalan tabung ini merupakan pemintalan tabung maju, yaitu logam mengalir di arah yang sama dengan roller feed menjauhi headstock mesin. Jadi untuk gambarnya itu mekanismenya dari kiri ke kanan gitu, seperti yang digambarkan dari roller itu sendiri, menjauhi headstock mesin. Habis itu backward tube spinning, yang itu merupakan pemintalan tabung mundur, yang dimana logam diekstrusi dalam arah berlawanan dari pengumpanan roll, biasanya ke arah ekor mesin. Bentuk awal tidak dicepit seperti pada berputar ke depan, namun meluncur di atas mandrel menuju headstock mesin, jadi dari arah kanan ke kiri seperti pada gambar yang sudah dicontohkan, mendekati headstock mesin. Nah, kemudian kita masuk di tube and section bending atau through bending, yang dimana komponen itu dijepit di tikungan yang berputar dan ditarik di sekitar di tikungan. Jadi benda kerjanya itu ditarik sampai bentuk diameter yang diinginkan. Untuk geometri tengahnya itu tidak berputar, jadi berputar, maaf. Jadi semuanya itu ikut berputar untuk huruf seperti huruf L jadinya, seperti pada gambar yang saya lampirkan ini, arahnya dari kiri ke kanan. Untuk contoh kerjanya seperti pada video. Seperti pada video itu, jadi batangan kawat besi itu ditekuk dengan gaya atau pakai roll yang di luarnya, terus yang diameter tengah itu ikut berputar gitu, atau rotary drawing. Kemudian masuk di compression bending, dimana proses ini yaitu tabung itu dipegang dengan paksa ke blok bentuk tetap, yaitu sebuah wiper seperti wiper mati atau diam, itu menerapkan kekuatan atau menekuk tabung di atas blok yang berbentuk. Jadi stationary bending formnya itu tidak bergerak, jadi yang cuma bergerak itu adalah wiper shoe-nya, seperti pada gambar, merupakan contoh dari compression bending. Nah, kemudian kita masuk di ram and press bending, yang dimana press bending adalah teknik tekuk tabung industri tertua. Dalam metode ini tabung dipasang pada dua titik dan ram atau balok mati, kemudian dipaksa terhadap tabung agar sesuai dengan bentuk tikungan yang diinginkan atau yang dicetak dari tabung itu sendiri. Seperti pada gambar yang saya lampirkan, itu ditekan dari atas ram itu, radius bloknya menekan batangan kawat besinya sampai menekuk. Kemudian kita masuk ke stretch bending, yang dimana peregangan lentur adalah bagian dari pembentukan logam atau logam tekuk atau diregangkan. Benda kerja itu diregangkan secara longitudinal
longitudinal ke titik luluh dan kemudian dililitkan di sekitar cetakan atau cetakan lentur. Jadi kayak membentuk huruf L. Stationer from ordinya tetap, yang bergerak cuma itu klaim-klaimnya. Kemudian kita masuk ke wrinkle bending, yang dimana lentur ini terdiri dari operasi manasir sederhana, yang dimana bagian dari pipa itu dipanaskan oleh berlas gas. Ketika logam menjadi warna merah kecerahan, itu pipa sedikit ditekuk, baik dengan tangan langsung dengan pakai alas kain atau dengan peralatan yang dipasang untuk tujuan wrinkle bending itu sendiri. Untuk contoh pembentukannya itu seperti pada gambar itu menekuk sampai 10 tekukan gitu. Kemudian kita masuk ke roll bending. Roll bending yaitu bending yang biasanya digunakan untuk silinder atau bentuk-bentuk lengkung lingkaran dari plat logam yang disisipkan pada suatu roll yang berputar. Roll tersebut mendorong dan membentuk plat yang berputar secara terus-menerus hingga terbentuk silinder. Jadi dari gambar tersebut mekanismenya itu dari kiri ke kanan, dari direct of feed sampai direction of work movement, di roll sampai kepeng. Kemudian kita masuk ke roll extrusion bending. Metode ini digunakan untuk pipa besar berdinding tebal yang salah satu dinding itu pipa digoyang dari dalam dan menyebabkannya pipa memanjang dan menekuk. Yang di kanan ini merupakan contoh gambarnya, mekanisme gambarnya, terus kemudian ini merupakan contoh dari videonya. Nah, jadi itu di roll dari kiri ke kanan, terus di roll sampai pipa tersebut menekuk. Udah. Kemudian kita masuk ke bulging mechanical. Bulging mechanical yaitu benda kerja yang dimasukkan ke dalam cetakan yang bisa terpisah. Selanjutnya rongga yang benda kerja disumbat dengan sumbat dari karet. Habis itu sumbat tersebut kemudian ditekan dengan punch sehingga mampu mengembangkan benda kerja sampai menyentuh permukaan cetakan. Setelah itu punch ditarik sehingga sumbat karet itu kembali ke bentuk aslinya dengan pemulihan elastis total. Benda hasil bulging ini dapat dikeluarkan dengan membuka cetakan. Jadi itu merupakan contoh gambarnya yang dimana bulging mechanical pakai ring di punch. Habis itu benda kerja itu terbentuk, yaitu cetakannya dibuka dan kemudian hasilnya bisa diambil, hasil bulgingnya. Kemudian kita masuk ke bulging hidrolik, yang dimana bulging hidrolik ini merupakan sarana untuk memperluas tabung, pipa atau bagian silinder dengan menerapkan kekuatan internal dengan cairan pertekanan atau pukulan elastomer atau karet durometer rendah atau poliuretan. Benda kerja itu ditampung oleh di yang kemudian dibelah sehingga bagian yang menonjol dapat dilepas setelah operasi. Ini contoh dari mekanisme bulging hidrolik. Jadi di patch dari atas, habis itu sampai memenuhi cetakannya, bagian yang menonjol, habis itu bisa dilepas cetakannya. Nah, kemudian kita masuk ke non-conformal operation atau sharing or bars and other non-flat shapes, yang dimana sebagai contoh itu shape alligator atau penggunting buaya yang biasanya digunakan untuk batang geser dan bagian lainnya yang memanjang, gunting buletin, pengepres vertikal yang dipasang permanen dengan bilah geser pendek. Ini merupakan alternatif lain di toko-toko yang dimana ada banyak bar geser. Ini contoh videonya. Ini merupakan
sub alligator shear. Nah, ini untuk memotong kabel besar. Ini merupakan pengunting buaya atau pengunting besar yang dimana untuk memotong kabel yang berukuran besar, habis itu besi batangan besi gitu yang besar. We just got a set of dies here just to give you an idea of the shape. This is the form that we're actually going to be rolling into the thread. So we're actually going to be squishing this form into the workpiece as it rotates. Okay, we're going to take our bolt here. This is a Reed B112. It's a rather large thread rolling machine. It can roll up to 15 tons capacity. When you're thread rolling here, we can control how fast the die penetrates and also how long it dwells after it comes to the stop. Depending on the material that we're rolling, sometimes that has to vary. Sometimes we can roll it very fast, and other times it may take more revolutions to put the form of the thread into the workpiece. Okay, we're going to take it and roll it right now. Let's see, it rotates and puts the form of the thread into the workpiece. See, it produces a very good finish on it. It's much stronger than a cut thread. A rolled thread is superior to a ground thread or a cut thread. Okay, to check the threads, we use something that's called a tri-roll here. This is a functional diameter because it's multi-rib. And of course, we're checking for taper also. Here's a single element tri-roll. It checks the pitch diameter. And of course we check to make sure we don't have taper. You can see it's nice and straight. This is a System 21 bolt. The acceptability criteria for it is a go and a no-go gauge and the major diameter. So first you take the go gauge. This is supposed to go on. As you can see, it slides right on there nice. That looks great. And then what we have is called a no-go gauge. Nah, kemudian kita masuk di impact atau cold extraction, yang dimana ekstraksi impact adalah proses manufaktur diskrit, dimana bagian logam diekstraksi melalui dampak D dengan stok kerja. Bagian dibentuk dengan kecepatan tinggi dan di atas struk yang relatif singkat. Dalam ekstraksi logam standar, gaya untuk mengekstruksi benda kerja biasanya diberikan melalui penegangan hidrolik. Untuk contoh impact extraction-nya itu seperti pada gambar di bawah samping kanan, samping kiri, mohon maaf. Itu nomor 1. Itu diberikan gaya dari atas atau ditekan dari atas, dipres. Dan nomor 2-nya itu merupakan hasil jadi atau benda kerjanya itu sudah press. Kemudian kita masuk ke backward extraction. Backward extraction itu metode yaitu untuk membuat lubang cekungan yang dimana bagian bergerak mundur pada area puncher atau penampang atau penempa. Jadi gambarnya bisa dilihat benda kerja atau blank itu di punch, habis itu di punch antara itu ditekan, habis itu membentuk cekungan.
Nah, kemudian kita masuk ke forward extrusion, yang dimana metode ini mengurangi diameter. Tergantung pada berapa persentase pengurangan, bagian mengalir masuk ke rongga cavity yang berdiameter lebih kecil, jadi diameternya itu dikurangi lagi untuk diperkecil, seperti pada gambar. Di patch dari atas, habis itu masuk di rongga cavity-nya yang berdiameter lebih kecil lagi, dan habis itu benda kerjanya akan mengecil lagi dari diameter sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk di combinate extrusion. Combinate extrusion adalah ekstrusi tumbukan ke depan dan ke belakang secara bersamaan pada satu bagian benda kerja. Ekstrusi mundur dapat memiliki bentuk padat atau berongga yang berbeda dari ekstrusi maju. Jadi contoh kerjanya itu dari mengalami ekstrusi tumbukan ke depan dan ke belakang, atau ke atas dan ke bawah gitu, seperti pada gambar yang sudah saya lampirkan. Dan proses dari ekstrusi mundur itu bentuknya itu padat atau berongga, itu berbeda dari ekstrusi maju. Sekian materi yang dapat saya sampaikan atau yang saya dapat berikan kepada kalian. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.